Alexa Arsilia. Aku kuliah di dan NIM aku. Di sini aku akan menjawab beberapa case yang aku pilih di grup yang seperti ada di gambar bawah. Aku mendapatkan dan memilih case 37, yaitu tentang American Furniture Warehouse. Jadi aku akan membahas tentang case yang berhubungan tentang furniture nih, perusahaan furniture. Oke guys, jadi kita itu akan memasuki singkat sejarah dari American Furniture Warehouse. Jadi teman-teman, namanya pengusaha sukses pasti dirintis dari awal dong, seperti pengusaha-pengusaha lainnya, termasuk halnya Jack Jobs. Jadi Jack Jobs ini juga merintis usahanya dari nol. Ketika Jack Jobs merasa gagal pada bisnis terdahulunya, yang dimana tidak usah aku sebutkan bisnisnya apa, kalian bisa cari sendiri di Google, banyak. Dan akhirnya dia merasa bahwa dia ini harus merubah hidupnya, harus merubah hidupnya dan keluarganya supaya lebih makmur. Dan dia akhirnya memutuskan pada tahun 1975 dia membeli bisnis furnitur di satu lokasi yang kelihatannya itu menarik dia. Dan oke guys, kita akan masuki ke sesi tugas apa sih sebenarnya yang diberikan oleh isi dari ebook yang chapter 37 yang aku pilih ini. Check it out. Oke, jadi gini, aku bakal kasih case singkat sederhana. Jadi kayak gini, bayangkan kamu ini sedang berbelanja furnitur, ada dua toko A menawarkan harga yang jauh lebih murah, sedangkan toko B memiliki harga yang sedikit lebih mahal. Kamu penasaran nih, dari mana asal produk A itu kok bisa lebih murah daripada toko B nih? Nah, ternyata produk toko A berasal dari negara berkembang yang biayanya hidupnya lebih rendah. Biaya berkembang itu seperti mana sih? Ya seperti Indonesia, seperti Meksiko, seperti Malaysia. Jadi hal ini tuh memungkinkan mereka membayar upah yang lebih rendah kepada pekerjanya. Jadi di sisi lain toko B mungkin membeli produk dari negara standar yang ketenagaan kerjanya lebih tinggi, yang dimana pekerja mendapatkan upah yang layak dan tunjangan yang lebih baik, seperti itu. Nah, sudah jelas bahwa disinilah etika muncul. Kita ingin produk yang lebih murah, tapi kita juga ingin memastikan pekerja di balik produk tersebut diperlakukan dengan adil. Agak susah sih ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke, jadi inti dari pertanyaan nomor 2 itu, bagaimana sih strategi atau taktik AFW ini itu tetap menjual furniture dengan harga yang tetap rendah dan disenangi oleh konsumen. Nah, di sini ada beberapa taktik dari AFW sendiri yang udah aku search dan baca-baca. Jadi yang pertama itu dia itu menggunakan tenaga kerja murah. Jadi AFW memanfaatkan tenaga kerja di negara berkembang dengan upah yang lebih rendah. Jadi seperti merekrut pekerja-pekerja dari negara-negara berkembang, contoh sepertinya Indonesia. Terus AFW juga bekerja sama dengan berbagai pemasok di seluruh dunia untuk mencari penawaran yang paling baik. Jadi relasinya banyak. Siapa yang paling baik menurut AFW untuk dijadikan pemasok, itulah yang dipilih. Dan AFW juga memindahkan produksi ke negara-negara yang biaya overheadnya lebih rendah. Untuk negosiasinya nih ya, AFW ini itu membeli dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan diskon. Jadi sama halnya kita ya, kalau membeli banyak barang pasti dapat diskon. AFW pun melakukan itu guys. Dan yang gak kalah penting, AFW juga menandatangani kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk memastikan harga yang tetap stabil. Jadi AFW itu pinter. Jadi dia mencari penandatangani kontrak dengan suatu vendor untuk pemasok gitu, untuk memastikan harga yang lebih stabil. Jadi kalau ada pun perubahan apapun, inflasi atau apa, dia akan tetap stabil harganya. Tentunya strategi cerdas penjualan AFW ini itu dengan cara menawarkan diskon gitu, kupon atau penjualan yang menarik untuk menarik pembeli. Ya namanya manusiawi pasti tertarik untuk beli kalau lihat diskon. Kesimpulan dari pertanyaan nomor 2 ini itu, menjaga harga furniture tetap rendah membutuhkan kombinasi strategi yang taktik yang tepat. Tapi AFW dan pengecer furniture lainnya menunjukkan bahwa berbagai cara untuk mencapai hal ini itu termasuk memanfaatkan sumber daya global, menggunakan negosiasi agresif, mengoptimalkan operasi, dan menerapkan strategi penjualan cerdas.
Dan akhirnya pengecer furnitur ini bisa mendapatkan strategi tambahan seperti bergabung dengan kelompok pembelian, mencari pemasok lokal, dan meningkatkan pemasaran digital untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, pertanyaan singkat nomor 3 itu tentang memilih vendor baru dan meningkatkan produktivitas staf pembelian di American Furniture Warehouse. Jadi, AFW ini tuh harus cermat dalam memilih vendor baru untuk memastikan harga yang kompetitif, kualitas produk yang tinggi, dan kelancaran rantai pasokan. Kriteria utama yang harus dipertimbangkan adalah biaya, kualitas, kapasitas, berkelanjutan, dan potensi inovasi. Untuk membantu vendor baru berkembang, HFW ini tuh bisa berbagi pengetahuan, memberikan dukungan keuangan, dan membangun jaringan dengan mitra bisnis lainnya. Di sisi lain, meningkatkan produktivitas staf pembelian dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi, jadi memberikan pelatihan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mengoptimalkan proses pembelian dengan menerapkan strategi yang tepat. Jadi, AFW dapat memastikan rantai pasokan yang efisien dan efektif yang pada akhirnya berkontribusi pada harga produk yang lebih rendah dengan kualitas yang lebih tinggi untuk konsumen. Seperti itu. Oke guys, itu dulu pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 3 dan jawabannya sesuai dengan pemahaman aku. Bye bye. Thank you.